Shalom adik-adik semua. Gimana? Udah pada siap belum sekolah minggunya? Udah disiapin belum Alkitabnya? Kita mau mulai sekolah minggu ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih pada saat ini Kau telah kembali mengumpulkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkatilah kiranya supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Pak Puspa mau nanya nih, udah siap memuji Tuhan belum? Kok nggak ada suaranya? Udah siap puji Tuhan belum? Nah, udah siap kan? Mari kita sama-sama memuji matahari bersinar terang. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lambung hari taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, Mbak Puspa mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kasih? Kasih itu kebaikan, kasih itu murah hati, kasih itu damai sejahtera, dan ada banyak lagi yang bisa kita ketahui tentang kasih. Nah, kali ini kita mau belajar tentang kasih itu murah hati. Kira-kira apa ya artinya? Apakah kasih itu hatinya dijual? Atau hatinya harganya murah? Penasaran nggak? Penasaran ya? Sama, Mbak Puspa juga. Nah, kita hari ini mau sama-sama belajar dengan mendengarkan firman. Sudah pada siap semua? Kalau sudah siap, mari kita memujikan lagu Yesus Sayang Padamu. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Nah, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum melanjutkan firman Tuhan, Kak Putri mau tanya, adik-adik yang ada di rumah, ada nggak yang pelit sama saudaranya, teman-temannya, atau sama adiknya atau kakaknya? Ayo, siapa yang pelit? Angkat tangan coba. Ada nggak yang pelit adik-adik di rumah? Mana ya? Kelihatan nggak ya? Wah, hebat. Ternyata adik-adik yang di rumah semua nggak ada yang pelit karena semua baik-baik, pinter-pinter, berbagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Putri punya cerita. Mbak Putri mau cerita dulu ya. Nah, Mbak Putri mau bercerita tentang seorang ibu bernama Ibu Mira. Ibu Mira ini punya 2 orang anak. Nah, Ibu Mira ini bekerja sebagai pemulung. Adik-adik yang di rumah tahu ya, pemulung. Dia mengambil sampah plastik atau sampah kardus atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah, suatu ketika hari itu Ibu Mira ini dan anak-anaknya tidak mendapatkan sampah. Lalu anak-anaknya ini nangis. Bu, aku lapar Bu, aku lapar. Kita kan seharian belum makan. Lalu si Ibu Mira ini bingung dan sedih, tapi berusaha menenangkan. Sabar ya nak, Ibu belum mendapatkan sampah yang banyak. Kita tidak bisa menjual sampah ini, kita belum bisa mendapat uang hari ini. Tapi aku lapar Bu, kan aku belum makan seharian. Anak-anak itu terus menangis kelaparan. Ibu Mira hanya bilang, sabar nak, Ibu akan berusaha. Dan Ibu Mira pun terus berjalan mencari sampah. Suatu ketika ada seorang anak bernama Rani. Rani ini melihat, itu kan Ibu Mira, anaknya menangis kelaparan. Lalu Rani ini pergi pulang ke rumah dan berbicara kepada ibunya. Dia bercerita, Ibu, tadi Rani bertemu dengan Ibu Mira. Ibu Mira dan anaknya sedang berjalan memungut sampah. Tapi kasihan Bu, anak Ibu Mira menangis-nangis, merengek-rengek minta makan, kelaparan. Apakah hari ini Ibu ada masak lebih? Lalu ibu ini berkata, nak, hari ini Ibu masak lebih. Ayo kita siapkan, kita bungkus nasi bungkus untuk Ibu Mira. Nanti Rani yang kesana berikan kepada Ibu Mira dan anaknya ya. Lalu Ibu Rani dan juga Rani menyiapkan semuanya, membungkus nasi dan memasukkan ke dalam kantong kresek. Setelah itu Rani bergegas menghampiri Ibu Mira tadi. Ibu Mira tunggu. Rani punya nasi bungkus untuk Ibu dan anak-anak. Lalu apa yang Ibu Mira katakan? Puji Tuhan, terima kasih nak. Ibu dapat berkat lewat adik. Nah, Ibu Mira sangat senang sekali. Dan anak-anak Ibu Mira tadi berterima kasih juga kepada Rani. Terima kasih kakak, hari ini kita bisa makan. Nah, lalu Rani berpamitan dan pulang. Lalu Ibu Mira dan anak-anaknya pun bisa makan hari itu. Nah, adik-adik, siapa yang mau menjadi seperti Rani? Nah, adik-adik mengingat lagi di ayat yang ke-16 tadi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, sama seperti Tuhan adik-adik, Tuhan mengasihi kita dengan cara menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, karena kita sudah diselamatkan ini, maka Tuhan juga menghendaki kita juga mengasihi sesama kita. Dengan apa sih adik-adik cara kita mengasihi? Coba kita baca ayat ke-18. Tuhan meminta kita untuk apa sih?
Yuk kita baca yang ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, adik-adik tahu ya apa yang harus adik-adik lakukan? Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi bukan hanya lewat mulut, tetapi juga dalam tindakan, seperti tadi yang dilakukan oleh Rani. Seperti Rani tadi memberi nasi bungkus kepada Ibu Mira dan anaknya saat Ibu Mira dan anaknya kelaparan. Sama seperti adik-adik, nanti mungkin kalau sudah mulai sekolah, sudah mulai tatap muka di sekolah, adik-adik bawa bekal lebih, ada temannya yang tidak bawa bekal, lalu adik-adik jangan enggan untuk berbagi. Tidak boleh, ini bekalku tak makan sendiri, biarin dia lupa bawa bekal, dia nggak bawa bekal, ya urusannya dia. Tidak boleh begitu ya adik-adik. Kita harus belajar untuk berbagi. Ayo kita makan bekalku bareng-bareng, kita nikmati bersama, harus berbagi. Jangan, kalau orang bilang jangan pelit-pelit, kasih itu murah hati. Adik-adik di rumah siap untuk melakukan kebaikan, adik-adik di rumah siap untuk berbagi. Nah, selamat mengerjakan proyek ketaatan dari Tuhan Yesus, karena untuk melakukan kasih itu tidak mudah. Selamat belajar, selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana nih firmannya hari ini? Sudah pada ngerti nggak tentang kasih itu murah hati? Bener nggak kalau misalnya murah hati itu hatinya dijual? Salah ya, intinya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita punya berkat yang dikasih Tuhan lebih, alangkah baiknya kalau kita berbagi. Misalkan tadi kata Kak Dasti, kita berbagi waktu tatap muka, kita meminjamkan pensil atau memberikan roti kepada teman kita. Yang intinya kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, karena kita sudah dikasih berkat banyak sekali oleh Tuhan Yesus, alangkah baiknya kalau kita sekarang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama memberikan persembahan dengan memujikan lagu Segala Puji Syukur. Kalau kita tadi sudah persembahan, mari kita menutup ibadah sekolah minggu ini dan berdoa persembahan. Mari kita limpahkan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah kiranya persembahan ini supaya berguna buat orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini kami akan menutup sekolah minggu kami. Berkati kami yang akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, berkati supaya kami bisa tetap menjadi terang di nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hore, ibadah sekolah minggu kita sudah hampir selesai. Ingat ya, 1 Yohanes 3 ayat 18, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi dalam perbuatan dengan kebenaran. Yuk kita sama-sama jadi lilin di tengah-tengah kegelapan, dan kita akan memujikan lagu Yesus berpesan.
sekolah minggu kita udah benar-benar selesai nih. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada sekolah minggu lagi. Jangan lupa nonton ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.